untuk pembahasan terkait dengan novelty. Nah, poinnya untuk novelty ini keywordnya adalah dia ide baru, konsep atau gagasan baru. Kedua, punya kontribusi baru. Dan yang ketiga, punya makna. Tiga hal yang jadi referensi kita lah ketika kita mengerjakan sebuah penelitian. Nah, kemudian apa yang kita maksud sebagai kontribusi baru? Jadi yang dimaksud dengan kontribusi baru itu novelty mengacu pada kontribusi penelitian yang belum pernah ada sebelumnya dalam bidang penelitian tertentu. Bisa ide, bisa metode, bisa temuan, bisa pendekatan. Jadi novelty itu bisa munculnya dari masalah. Jadi kita menemukan sebuah masalah yang selama ini orang nggak tahu kalau ada masalah seperti yang kita temukan. Itu juga novelty. Nantinya metodologinya, metode-metode yang digunakan itu menggunakan yang sudah ada, tapi masalahnya baru, yang orang nggak terpikirkan ke sana. Gitu. Itu yang dimaksud ide baru. Bisa juga kita mempermasalahkan masalah yang sudah ada, tapi memperkenalkan metode baru, itu ada juga. Ya. Itu juga disebut baru. Bisa juga kita mempermasalahkan yang sudah ada masalahnya, metodenya yang sudah ada, tapi cara kerja kita itu mungkin kita menambah ada beberapa data yang selama ini orang tidak menggunakan data itu. Sehingga nanti hasilnya itu baru, itu dimaksud dengan temuan baru. Kalau yang dimaksud dengan metode, yang kita masuk metode di sini, ini misalnya rumus, misalnya cara menghitung gitu ya. Tapi kalau yang dimaksud dengan pendekatan baru, ini metodologi. Jadi kita merangkai sekumpulan teknik-teknik gitu ya, mulai dari mengumpulkan datanya, menganalisisnya gitu ya. Yang biasa kita buat di dalam metodologi penelitian di bab 3, tapi kita memang membuatnya itu dengan sebuah pendekatan baru gitu. Yang orang belum pernah tuh mengerjakan menyelesaikan masalah tersebut gitu. Terus menggunakan metode-metode yang populer itu dengan langkah-langkah yang kita buat. Gitu. Nah, ini sering bentuknya nanti framework gitu ya. Jadi digambarkan sebuah framework. Nah, kemudian nanti framework itu diuji dalam bentuk apa? Ya menyelesaikan satu atau beberapa kasus. Gitu. Nanti yang kita klaim barunya apa? Pendekatan baru itu. Gitu. Jadi nanti kita akan menjelaskan kepada masyarakat ilmiah itu, kalau masalah seperti ini yang menggunakan metode ABC gitu. Nah, saya menemukan caranya begini, A dengan C dulu, setelah itu C itu dengan B, setelah itu B dikombin dengan A, dengan menginputkan ini, menginputkan ini, menginputkan ini. Nah, ini hasilnya. Kelebihannya tuh hasilnya jauh lebih akurat, itu banyak mudah melakukan analisis analisis ini, menghasilkan ini gitu. Jadi lebih banyak yang dihasilkan. Nah, itu pendekatan baru. Orang melihatnya, penelitian ini hanya pakai ini metode yang biasa-biasa saja, yang orang sering banyak pakai, memang benar, gitu. Karena kita bukan sedang menemukan metode baru, tapi kita sedang merangkai metode-metode kuno, metode-metode lama, metode-metode usang itu, tapi dalam cara pakainya yang baru. Gitu. Itu pendekatan baru. Gitu. Ya. Kemudian keaslian. Kalau penelitian doktor, ya hampir sama sebenarnya penelitian pasca sarjana juga sama gitu ya. Yang magister itu sama, hanya saja memang tingkat kesulitannya tentu sedikit berbeda lah gitu ya. Bobotnya gitu ya, bobotnya berbeda, tapi prinsipnya sama. Penelitian doktor yang baik harus menghasilkan hasil yang asli dan bukan sekedar mengulang apa yang sudah diketahui sebelumnya gitu. Nah, ini sering terjadi di program magister. Gitu ya. Jadi kalau disandingkan penelitian S1 dengan penelitian S2 itu sama gitu. Nah, itu yang tidak diizinkan gitu. Jadi tidak asli namanya.
bukan plagiat ya, berbeda ya. Jadi masuk asli itu ada sesuatu yang baru gitu, yang memang nggak pernah dikerjakan orang. Balik lagi ke sana. Nah ini challenge-nya ini, tantangan ini akan dihadapi yang background-nya tidak teknik industri. Kenapa? Karena memang sesuatu yang baru ya ilmunya gitu. Jadi begitu belajar hal baru, bagi yang latar belakangnya bukan teknik industri, tentu merasa ini baru nih gitu. Nggak tahu kalau itu sudah banyak dikerjakan oleh mahasiswa-mahasiswa di teknik industri. Kan itu aja, hanya karena ketidaktahuan aja. Maka mekanisme kontrolnya, istilahnya quality assurance-nya itu di supervisinya, di pembimbingnya. Pembimbing pasti tahu ini sesuatu yang baru atau memang mengulang gitu. Nah itu yang perlu diantisipasi gitu ya. Maka untuk yang background-nya dia bukan teknik industri, itu intensitas diskusi dengan pembimbing harus berlipat ganda tuh, harus frekuensinya tinggi gitu. Kenapa? Karena memang untuk memastikan kita tidak melakukan pengulangan. Ya, karena ingin mencapai tingkat novelty yang maksimal lah kan gitu ya. Baik, sebelum saya lanjutkan secara filosofis ya, ontologinya, epistemologinya maupun aksiologi itu kan memang kaidah-kaidah di di falsafah gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh, silakan aja. Ada yang mau ditanyakan dulu?